berjumpa lagi di kelas 11 IPS 1. Yang hari ini kita akan membahas materi tentang dampak penjajahan dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia. Studi pada masa pemerintahan Herman Willem Dendels dan Raffles. Sebelum kita mulai pelajaran, saya minta Muhammad Ramadan untuk membersihkan papan tulis. Ingat. Di antara kalian ada beberapa orang yang tidak hadir? Ya. Ada 3. Dua. Ya. 1 tadi minta izin ya, 2 tadi minta izin ya. Iya. Terima kasih Nadia. Sekarang saya akan absen untuk mengetahui sejauh mana kehadiran kalian. Khairul Sadam, Rizky, Mary Melani, Hadir. Muhammad Ramadan, Hadir. Muhammad Fadli, Hadir. Muhammad Ilyas, Hadir, Pak. Nur Fadila, Nurul Jawahir, Rangga Putra, Alfa, Reni, Rosita, Sapinatul, Sahrul, Ulfa, Alfa. Siapa minta izin 2 tadi? Hadir Jamila. Aki sama Ilham. Mudah-mudahan mereka kembali ya. Kelas sudah dibersihkan. Sudah. Pasti ya. Kelas sudah dibersihkan. Kemudian saya minta kalian untuk berdoa kepada, saya minta Muhammad Rizky untuk memimpin doa sebelum belajar. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya. Pada hari ini kita akan belajar tentang penjajahan KD 3.5 Terhadap sosial, politik di Indonesia. di Indonesia. Masa pemerintahan Dendels dan Raffles 1808 sampai 1819. Sekarang kita akan membahas terlebih dahulu masa pemerintahan Dendels tahun 1808 sampai 1819.
Dendels, dia ini berasal dari Prancis. Dendels berasal dari Prancis. Begitu tingginya politik Belanda pada waktu itu, sampai-sampai konflik antara Belanda dengan Prancis di Eropa, maka Indonesia menjadi tumbal atau efek dari konflik itu. Kenapa? Dalam sejarah Eropa diuraikan bahwa peperangan antara Perancis dengan Belanda kemudian dimenangkan oleh Perancis. Akibat kemenangan Perancis ini, kemudian Belgia merdeka. Belgia merdeka. Maka untuk mengakui kemenangan Perancis terhadap Belanda, maka Belanda mempersilahkan Perancis untuk menguasai Indonesia. Artinya Indonesia ini dijadikan sebagai upeti atau persembahan Belanda kepada Perancis untuk mengakui kemenangan Perancis politik. Maka masuklah Dendels ketika di Indonesia bagaimana mempertahankan Indonesia dari serangan Inggris. Posisi yang demikian, dalam posisi yang demikian, Perancis membangun jalan sepanjang pesisir timur Pulau Jawa, dari Anyer sampai Panarukan. Dendels dalam menjalankan kebijakan pada waktu itu, dia sifatnya diktator. Uraiannya di situ, ya, di poin-poin ada saat Pak Guru uraikan tentang bagaimana masa pemerintahan Herman Willem Dendels di Indonesia. 1808 sampai 1811, betapa panjangnya jalan di pesisir timur Pulau Jawa itu dibangun selama kurun waktu 3 tahun oleh Dendels. Bagaimana penderitaan bangsa Indonesia? Penderitaan bangsa Indonesia pada waktu itu yang tidak bisa diungkapkan dengan bahasa. Sehingga akibat membangun ini banyak korban jiwa yang meninggal akibat proses pembangunan jalan raya pos pada
Kediktatoran pemerintahan Dendels pada waktu itu bagaimana menghapus seluruh kebijakan feodal yang diterapkan pada masa VOC. VOC ini dihormati selaksana seorang raja, tetapi Dendels tidak menginginkan seperti itu. Coba ditulis dulu. Sudah? Ya. Yang di atas ini juga silakan ditulis. Singkat-singkat aja ya. Ya. Bayangkan jalan sepanjang 1100 km. 1100 km dibangun dalam kurun waktu setahun. Bagaimana tidak terjadi penderitaan? Bagaimana tidak ada penderitaan yang dirasakan oleh bangsa Indonesia? Terutama pada waktu itu adalah tanah Jawa. Ramadan, kamu udah sakit lah. Ilyas, udah sakit kamu? Ya? Udah sakit kamu? Ya?
Ya, alhamdulillah. Desta, Coba. dah sakit kamu nak? Dapat. Alhamdulillah. Atau mungkin sakit hati? Ya. Sakit hati. Kalau sakit hati karena cinta, cari gantinya. Kalau sakit hati karena lever, cari obatnya. Obat lever. Obat merah. Kalau sakit hati karena cinta ini saya bilang cari. Sudah? Sudah. Ada yang mau ditanyakan tentang denders? Coba angkat ini. Saya Pak. Ada sama kita mau bertanya Pak, apa saja kebijakan Berdiri. Coba berdiri. apa saja kebijakan yang dilakukan oleh Denda? Lalu ini. Kalau mau masker, turunkan maskernya nak. Ya, apa yang ditanyakan tadi nak? Apa saja kebijakan yang dilakukan oleh Denda? Oh ya. Sudah ditulis ini ya? Sudah. Kebijakan Denders. Denders selama kurun waktu 1808 sampai 1811 dia menjalankan kebijakan secara diktator. Menjalankan kebijakan secara diktator. Yang namanya diktator ini tidak bisa dipantau. Tidak bisa dipantau. Artinya seluruh kebijakan yang dia keluarkan dan dia terapkan itu harus dipatuhi. Dalam posisi yang demikian, bayangkan jalan sepanjang 1100 km selama kurun waktu 3 tahun itu harus diselesaikan. Di samping untuk mengangkut hasil bumi, juga untuk memudahkan mobilisasi pasukan di tanah Jawa pada waktu itu, pasukan Belanda. Adanya jalan di pesisir timur itu memudahkan mobilisasi pasukan pada waktu itu. Kemudian karena diktatornya Sri Sultan Hamengku Buwono II itu diturunkan oleh sampai dibuang ke Maluku. Jadi Maluku.
jauhnya dari Jogja, dari Yogyakarta dibuang sampai ke oleh Densus. Sehingga sebenarnya tidak ada kebijakan Densus yang menguntungkan bangsa Indonesia. Penderitaan kebijakan dalam membangun jalan saja sepanjang 1.100 km dari Anyer sampai Panarukang, banyak korban jiwa yang meninggal akibat pekerjaan yang berat itu. Bisa. Vaksin juga. Perkembangan yang terjadi pada waktu itu melambangkan bagaimana sistem kekuasaan yang dibawa oleh Perancis harus dilaksanakan oleh bangsa Indonesia. Berikutnya, kebijakan feodal dihapus. Raja itu setara dengan pejabat dihormati, bisa dengan siri. Dihormati dengan siri. Maka pada masa Dendels itu tidak berlaku, karena yang memerintah pada waktu itu adalah Dendels, maka yang jadi penguasa juga adalah Dendels. Raja dan pejabat kolonial itu berada di bawah Dendels. Bisa dimengerti? Bisa. Coba tulis dari sini. Benar, sudah pakai kunci itu. Pas sedikit ya. Tulis Ramadan. Cinta ada bahan yang belajar kamu. Kita tulis kamu nak. Ya. Muhammad Ilyas tulis kamu nak. Iya.
Sudah? Ya. Ini siapa namanya? Tadlin. Bagus sopan di depan. Tidak ada lagi yang mau ditanyakan tentang apa? Dendels? Ya? Dendels. Sampai situ. Kamu? Sampai situ. Iya. Dulu. Sudah. Sampai dihapus ke atas. Berikutnya adalah kalau kalian sadar apa yang mau ditanyakan? Dampak yang dirasakan oleh bangsa Indonesia akibat kebijakan Dendels. Ketika kita bicara dampak, maka itu adalah efek yang dirasakan oleh bangsa Indonesia. Dalam perkembangannya pada waktu itu, penderitaan, kelaparan, serta banyaknya korban jiwa akibat kebijakan pemerintahan Dendels itu dirasakan oleh bangsa Indonesia. Dendels secara otoriter menerapkan kebijakan, tapi tidak melihat bagaimana penderitaan oleh bangsa Indonesia. Akibat pembangunan jalan sepanjang 1.100 km, maka rakyat Tanah Jawa pada waktu itu tidak memiliki kesempatan untuk mencari untuk membiayai anak dan tidak memiliki kesempatan untuk membiayai anak dan Keluarga. sehingga mereka menjadi korban kelaparan di mana-mana. Kelaparan di mana-mana serta kematian sehingga perubahan keadaan tanah Jawa pada waktu itu, sangat drastis akibat penderitaan yang dirasakan oleh bangsa Indonesia karena kebijakan dari bisa diganti. Berikutnya Raffles 1811 sampai 1819. Raffles dia berasal dari Inggris. Sudah bisa dilihat. Raffles berasal dari Inggris. Kenapa sampai masuk Inggris di Indonesia? Padahal yang menjajah pada waktu itu adalah Belanda. Itu tidak terlepas dari bagaimana peristiwa di Eropa pada waktu itu. Kenapa?
ketika Belanda diserang oleh Inggris, diserang oleh Perancis, begitu dasarnya serangan dari Perancis sehingga putra mahkota Belanda melarikan diri ke Inggris. Maka sebagai balas jasa Inggris, maka sebagai balas jasa Belanda yang telah menyelamatkan putra mahkotanya, sehingga Belanda mempersilahkan Inggris untuk menjajah Indonesia. Kebetulan di Asia ini Inggris memiliki daerah jajahan yang bernama India. Kemudian Semenanjung Melayu. Dan Singapura. Semenanjung Melayu dan Singapura. Maka ditambah dengan Jawa. Satu kebijakan Raffles pada waktu itu adalah menerapkan rent system atau sistem sewa karena di India Raffles sudah menerapkan, pemerintah Inggris sudah menerapkan kebijakan ini. Tetapi kebijakan ini diterapkan di Jawa ternyata gagal. Karena belum mengenal ekonomi uang. Belum mengenal uang. Sementara di India pada waktu itu masyarakat sudah mengenal sistem ekonomi uang. Kemudian kebijakan yang ditempuh oleh Raffles, silakan ditulis dulu.
35. 35. Kenapa tertawa Ramadan? Ini nanti malam baru malam minggu nak, besok baru malam minggu. Sudah. Sekarang Pak Guru akan membentuk kelompok diskusi untuk mengerjakan tugas. Ya, untuk mengerjakan tugas. Ini menyatukan meja 4 orang sampai di sini. Ini satukan meja ini. Kelompok 4 meja. Sudah ada 4 kelompok ya. Ini kelompok 1. Cepat. Kelompok 1 menulis, membaca, mendiskusikan tentang riwayat awal kedatangan Dendels. Beserta kebijakannya. Nomor yang ini kelompok 2. Ini membahas tentang riwayat awal kedatangan Inggris atau Raffles
dibantu. Yang ini dampak kebijakan Dendels yang dirasakan oleh bangsa Indonesia. Yang ini kelompok terakhir membahas tentang perubahan kehidupan, perubahan sosial di Indonesia, perubahan sosial di Indonesia pasca pemerintahan Dendels, dan Raffles. Silakan kerjakan. Cepat, Muhammad Ilyas. Coba cari jawabannya. Benar? Sudah. Ini jangan cuma baju. Begini. Dan ini Ramadan bagaimana? Dan sulit-sulit baca, nah, ya. Kita akan lihat. Bantu saya sama kamu. Sama kamu ini terlalu banyak cerita. Muhammad Ilyas sudah. Cari jawaban. Sudah berapa menit? Cepat, Pak Guru kasih waktu 10 menit. Siap, Pak. Sudah Muhammad Ilyas. Akan, jangan main-main kamu. Coba yang serius kerjakan tugasnya. Sudah? Jangan asal-asal menjawab. Coba. Jangan bilang sudah kalau belum, ya? Sudah Ramadan? Nah, tadi ditanya sudah. Bagaimana ini orang? Ya? Sudah? Hah? Sudah? Belum. Itu. Tadi bilangnya sudah. Ada yang tak mandi, ya? Harus mandi kalau pagi hari. Badan yang tak mandi itu keluar kentut terus. Panas badannya tak kena air. Sudah? Cepat Ramadan.
Sudah. Cepat. Start. Ya Pak. Jangan santai-santai kamu. Siap Pak, siap. Lagi kerjakan Pak, begini. Ya, bagus. Kan 40 baru. Hah? 47. Masih 10 menit. 13 menit. Kalau sampai di 65 nanti masalah. Deden cepat. Sudah. Cepat. Waktu tinggal 3 menit. Kedengaran suara saya. Muncul suara saya di situ. Sudah? Ya. Sekarang Pak Guru hapus tapang. Siap. Kelompok 1 coba baca soalnya. Riwayat awal kedatangan Daniels beserta kebijakannya. Apa jawabannya? Coba Ramadan dibaca. Pada 1756, Prancis berhasil menguasai Belanda dan membentuk republik di bawah pemerintah Prancis. Ya. Mengirim Sherman William Yandes 1808 sampai 1811 untuk menjalankan pemerintahan di Hindia Belanda dengan tugas utama mempertahankan bangsa Indonesia. Kebijakan Yandes adalah ditangkap tidak bisa dibantah. Sudah. Kenapa kurang lengkap jawabannya Ramadan? Amen ku ditemukan oleh Zender sampai dibuang di Maluku Sudah. dan Theodor Wotse diatur. Iya. Kelompok 2 Riwayat awal kedatangan Inggris atau Raffles. Jadi nomor 3. Masih turun maskernya. Masa pemerintahan Inggris di Nusantara dimulai sejak 18 September 1811 sampai 1816. Terus bagaimana? Apa riwayat awalnya? Ada teman lain yang bisa bantu itu, coba bantu bertanya. Ya? Ditangguhkan dulu. Silakan cari jawabannya ya. Kemudian kelompok 3. Coba berdiri. Dampak kebijakan Denders yang dirasakan oleh negara Indonesia. Jawabannya berdiri. Dampak yang dirasakan oleh bangsa Indonesia sangatlah menderita seperti
kecapean dan tidak diberi istirahat. Banyaknya korban jiwa akibat pembangunan jalan raya pos dan tidak bisa menafkahi anak-anak dan keluarganya. Ya, bagus. Kelompok 4. Perubahan sosial di Indonesia, pasca pemerintahan Dendes dan Raffles. Ya. Jawabannya D. Desa. Pada masa pemerintahan Dendes, Prancis mengirim Herman Wieland-Dandes untuk menjalankan pemerintahan di Hindia Belanda dengan tugas utama mempertahankan Pulau Jawa dari segala serangan Inggris. Iya. Itu aja. Iya Pak. Ada anggota lain yang bisa melengkapi? Tidak ada Pak. Jadi jawabannya ini tolong dilengkapi sampai minggu depan ya. Ya Pak. Pak Guru akan periksa. Ya, yang ini kelompok itu sudah jawabannya sudah dilengkapi. Ya? Belum. Jadi Pak Guru tunggu jawabannya sampai minggu depan ya. Yang ini sudah lengkap. Nah, berikan aplaus untuk kelompok 3. Kelompok ini nomor 2 juga berikan aplaus. Kelompok 4 itu nomor 3 berikan aplaus. Terakhir kelompok 2. Ini dibentuknya kelompok dalam proses pembelajaran seperti ini untuk memperlihatkan bagaimana kebersamaan dan kekompakan kalian dalam menjawab soal. Jadi sebenarnya soal 1 nomor dijawab dan dibahas oleh 4 orang itu mustahil tidak bisa diselesaikan. Kan seperti itu. Mustahil. Ini 4 orang tidak bisa. Justru yang 3 orang ini yang bisa menyelesaikan semuanya. Padahal ada ide-ide yang sangat brilian dalam diri kalian. Tapi karena kalian tidak memperhatikan apa yang saya jelaskan tadi, sehingga tidak bisa memahami dan mengerti apa yang menjadi jawaban dari soal yang diberikan. Nah, itu tugas untuk minggu depan ya. Siap. Siap Pak. Yang ini kelompok 2, kelompok 4. Kelompok 1 lengkapi sedikit. Siap. Siap. Gitu ya. Ya. Sekarang kembali ke Posisi semula. balik kanan. Tentang dampak pembelajaran terhadap kehidupan sosial ekonomi politik di Indonesia. Yo. Yang menganalisis tentang masa pemerintahan Dendes dan Raffles di Indonesia 1808 sampai 1811. Ya. Kesimpulan umum yang Pak Guru bisa tampilkan pada saat sekarang adalah bagaimana bangsa Indonesia ini dijadikan sebagai kado persembahan dari bangsa Belanda. Sementara bangsa Indonesia tidak memiliki hubungan apapun, baik hubungan baik maupun apalagi hubungan buruk. Tetapi oleh Belanda pada waktu itu dijadikan sebagai persembahan upeti. Nah, bagaimana kehidupan dalam konteks masa kini itu supaya kita tidak dikuasai oleh bangsa-bangsa lain atau orang-orang lain?
yang tidak memiliki tanggung jawab apa terhadap perbedaan itu menunjukkan sudah. Diskusi sudah kita laksanakan dan kalian sudah kembali ke tempat duduk masing-masing sesuai aturan. Maka tibalah kita di akhir waktu pembelajaran hari ini. Saya dapat simpulkan bahwa masuknya Herman Willem Daendels dan Thomas Stamford Raffles di Indonesia itu adalah tidak lain berawal dari konflik bangsa Belanda dengan Prancis, serta budi baik Inggris yang ingin dibalas oleh Belanda. Maka pada prinsipnya kehidupan kita pada masa kini janganlah berlaku seperti itu. Jangan sampai kita dijadikan sebagai korban sementara kita tidak memiliki hubungan apapun dengan suatu peristiwa. Coba kita memiliki hubungan dengan peristiwa baru dijadikan sebagai pelaku atau korban, itu masih logis, tapi ini juga. Maka itu dijadikan sebagai bahan pelajaran untuk kehidupan pada masa-masa yang akan datang. Sekali lagi dan saya nasihatkan kepada kalian bahwa sekarang COVID masih melanda kita, pandemi masih tetap berkeliaran, maka saya sarankan jaga jarak, cuci tangan, jaga jarak, dan gunakan masker karena itu menjadi senjata secara alamiah untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID. Ya, dan pulang ini kalian langsung pulang ke rumah masing-masing. Jangan lagi mampir di tempat lain, ya, karena orang tua kalian akan mencari itu. Ya. Sebagai penutup pembelajaran hari ini, ya, kepada anak Sahul untuk berdoa sebagai penutup pembelajaran. Silakan berdoa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita harus membaca doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Buku-buku dirapikan dulu, masukkan dalam tas. Buku-buku masukkan dalam tas. Kemudian silakan satu-satu yang perempuan dulu untuk keluar dan mulai dari sini. Satu-satu. Dari sini, Sama ada semua. Siap. Kasih aja.